Warna air ketuban itu normalnya dia tidak berwarna, hanya sama seperti air mineral biasa. Jadi warna itu jernih transparan. Nah, kalau misalnya kita USG, nah itu yang akan dilihat di layar, air ketuban itu warnanya hitam. Kalau misalnya lihat di layar USG, kan ada bayi itu yang bergerak, yang bulat-bulat, yang warnanya putih, yang bergerak-bergerak. Tetapi memang ada beberapa kondisi yang memang keruhnya tidak normal. Memang dikarenakan karena mekonium yang pertama. Untuk air kelapa sendiri itu boleh saja diminum pada saat mom sedang hamil ya, karena itu mengandung elektrolit yang memang dibutuhkan tubuh ya supaya mom tidak terjadi dehidrasi pada saat hamil. Jadi kalau misalnya sudah keruh air ketubannya, itu harus langsung butuh penanganan yang secara khusus ya. Jadi bukan untuk minum air kelapa. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan membahas mengenai satu topik yang berhubungan dengan kehamilan, yaitu pada saat mom hamil sudah lewat HPL-nya nih, terus ketubannya keruh. Itu harus apa yang dilakukan dan gimana caranya? Apakah itu normal-normal saja atau tidak? Nah, pengen tahu seperti apa? Ikutin terus ya, karena seperti biasa sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Cara yang gampang, tinggal klik tombol subscribe di bawah sini yang tulisan subscribe. Tinggal kalian klik aja, jangan khawatir karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Pada saat hamil, yang namanya kehamilan itu akan ada sesuatu yang berkembang. Yang sudah pasti adalah ada janinnya tuh yang berkembang. Nah, selain ada janin, air ketubannya pun akan semakin banyak, yang menyebabkan ukuran rahim itu semakin bertambah besar. Nah, sebetulnya air ketuban ini ada fungsinya dan ada kegunaannya untuk perkembangan si baby dalam kandungan. Dan warna air ketuban itu adalah jernih ya. Jadi normalnya dia tidak berwarna, hanya sama seperti air mineral biasa. Jadi warna itu jernih transparan. Nah, kalau misalnya kita USG, nah itu yang akan dilihat di layar, air ketuban itu warnanya hitam. Kalau misalnya lihat di layar USG, kan ada bayi itu yang bergerak, yang bulat-bulat, yang warnanya putih, yang bergerak-bergerak. Nah, sisanya di sekelilingnya itu warnanya hitam. Nah, itu warna hitam itu adalah warna air ketuban pada mesin USG. Ya, jadi bukan warnanya sebenarnya hitam, tapi warna air ketuban yang sebenarnya memang jernih. Jumlah air ketuban itu akan bertambah seiring berjalannya usia kehamilan. Tetapi pada saat usia kehamilan tertentu, di 8 bulan setengah atau misalnya sudah mencapai 9 bulan, itu jumlah air ketuban tidak lagi bertambah, tapi jumlahnya akan mulai stagnan dan cenderung berkurang. Pada periode menjelang HPL atau mendekati pada saat mau launching, nah itu air ketuban sebetulnya warnanya masih begitu-begitu aja. Yang dimaksud dengan keruh adalah dikarenakan adanya lemak pada kulit bayi, yang menandakan bahwa si bayi itu udah matang. Ya, jadi pada saat kulitnya sudah matang, nah itu akan ada lemak-lemak yang warnanya putih tuh. Nah, itu yang orang bilang, loh kok ini bayinya kok jadi banyak putih-putihnya. Nah, itu memang menandakan bayinya sudah matang. Nah, warna putih-putih tersebut yang lemak itu, pada saat kita USG, itu bisa saja menimbulkan warnanya tidak hitam lagi, tetapi menjadi warna putih-putih atau bintik-bintik putih. Nah, itu yang bisa kita bilang keruh. Tetapi harus bisa dibedakan, keruh yang normal atau keruh yang tidak normal. Ya, jadi kita harus lihat lagi nih, jumlah air ketubannya seberapa banyak. Ya, kalau misalnya jumlah air ketubannya masih baik dan yang putih-putihnya itu juga masih dalam keadaan yang normal, itu tidak masalah. Tetapi memang ada beberapa kondisi yang memang keruhnya tidak normal. Memang dikarenakan karena mekonium yang pertama. Jadi mekonium itu adalah feses dari si janin yang dikandung ya. Biasanya akan berwarna kehijauan atau kecoklatan pada saat nanti lahir, si babynya udah pup di dalam. Nah, itu yang memang menyebabkan air ketuban itu keruh. Nah, penyebab yang kedua yang bisa menyebabkan keruh yang tidak normal adalah adanya chorioamnionitis, yaitu adanya infeksi di selaput ketuban si baby. Jadi pada saat terjadi infeksi, nah itu kuman-kuman yang menggerogoti selaput ketuban itu memang bisa menyebabkan air ketuban menjadi keruh. Nah, ini adalah suatu keadaan yang memang perlu tindakan atau perhatian yang ekstra ya, karena pada saat tersebut si moms yang sedang hamil itu juga bisa mengalami demam, terus adanya air ketuban yang merembes atau misalnya jadi ada bau yang tidak sedap dari air ketuban tersebut. Hal selanjutnya bisa disebabkan oleh keadaan anemia hemolitik pada bayi yang dikandung. Jadi itu menyebabkan air ketuban tersebut menjadi kekuningan ya, jadi akibat dari sel darah merah bayi itu yang pecah jadi berwarna kuning. Jadi pipisnya bayi itu jadi berwarna kuning pekat. Jadi yang kita lihat itu jadi air ketubannya
jadi keruh, jadi nggak warna transparan lagi, tetapi jadi kekuningan. Ataupun bisa juga jadi agak kemerahan apabila terjadi perdarahan. Nah, khususnya untuk mams yang sudah menjelang HPL atau sudah lewat HPL, nah itu kontrol kehamilan atau periksa kehamilan itu harus lebih secara ketat ya. Jadi secara ketat itu bisa per 1 minggu atau per 3 hari sekali, tergantung nanti sesuai dengan kondisi kehamilan mams. Jadi kehamilan mams juga harus dilihat dan kondisi air ketuban serta si baby. Ya, jadi apabila si babynya itu dalam keadaan stres, akan bisa kita lihat dan kita pantau nih dari detak jantung bayinya. Apakah detak jantung bayinya dalam keadaan normal atau bahkan bisa sampai meningkat banget atau bahkan turun banget nih detak jantung bayinya, yang bisa menandakan bahwa keadaan si bayi ini dalam keadaan yang tidak baik. Jadi sebaiknya jangan lupa untuk kontrol kehamilan secara teratur. Untuk air kelapa sendiri itu boleh saja diminum pada saat mams sedang hamil ya, karena itu mengandung elektrolit yang memang dibutuhkan tubuh ya supaya mams tidak terjadi dehidrasi pada saat hamil. Dan juga air kelapa mengandung antioksidan supaya keadaan mams yang sedang hamil juga dapat terhidrasi dengan baik. Tetapi apabila sudah terjadi keruh, nah tadi balik lagi, jadi air ketuban itu bukan obatnya terus kita minum air kelapa supaya air ketubannya jadi nggak keruh lagi. Jadi bukan seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah keruh air ketubannya, itu harus langsung butuh penanganan yang secara khusus ya. Jadi bukan untuk minum air kelapa. Oke, sekian dulu konten Dokter Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dokter Kevin, until tomorrow and stay healthy.